Baik, selamat malam Pak Hari dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 12, ada saya Eliana dan teman saya Berliana, akan mempresentasikan materi performance audit hari ini. Jadi yang pertama adalah kasus yang akan saya bawakan, yaitu PT Kimia Farma. Nah, PT Kimia Farma ini merupakan salah satu dari produsen obat milik pemerintah yang ada di Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar 132 miliar. Dan laporan tersebut diaudit oleh Hans Tuannotkota dan Mustafa atau HTM. Kemudian Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Jadi pada tanggal 3 Oktober 2002 dilakukan audit ulang dan laporan keuangan Kimia Farma yang tahun 2001 disajikan kembali dan hasilnya ditemukan kesalahan yang cukup mendasar, yaitu terdapat keuntungan atau laba yang disajikan hanya sebesar 99,56 miliar atau lebih rendah 32,6 miliar atau lebih rendah 24,7% dari laba awal yang sebelumnya telah dilaporkan. Nah, kesalahan itu timbul pada 3 unit. Yang pertama, unit industri bahan baku, yaitu kesalahan overstate penjualan sebesar 2,7 miliar. Kemudian unit logistik sentral, overstate persediaan barang sebesar 23,9 miliar. Dan pada unit pedagang besar farmasi, overstate persediaan sebesar 8,1 M dan overstate penjualan sebesar 10,7 M. Jadi diduga upaya penggelembungan dana yang dilakukan oleh pihak direksi Kimia Farma dilakukan untuk menarik para investor untuk menanamkan modalnya ke PT Kimia Farma. Nah, tadi kan disebutkan bahwa kesalahan penyajiannya ada dalam penjualan dan juga dalam persediaan. Jadi kalau yang persediaan itu, kalau yang penjualan itu dilakukan pencatatan ganda atas penjualan yang dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan sehingga tidak berhasil dideteksi. Jadi berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga terbukti bahwa tidak membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut. Dan sebagai akibat dari kejadian ini, PT Kimia Farma dikenakan denda 500 juta. Direksi lama PT Kimia Farma terkena denda 1 miliar rupiah dan partner HTM yang mengaudit Kimia Farma didenda sebesar 100 juta rupiah. Untuk kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. Jadi PT Kimia Farma melalui direktur produksinya menerbitkan 2 buah daftar harga persediaan pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Karena itu terjadilah kesalahan penyajian berkaitan dengan persediaan. Kemudian kasus selanjutnya, kemudian solusi untuk yang bisa saya berikan untuk PT Kimia Farma ini, sebaiknya perusahaan melakukan evaluasi secara merata terhadap semua unit. Jadi semua unit itu dievaluasi agar tidak ada salah satu unit yang melakukan kecurangan. Jadi supaya kecurangan itu mudah dideteksi. Kemudian perusahaan bisa memberikan punishment bagi mereka atau di sini unit-unit dalam perusahaan tersebut yang kinerjanya kurang baik. Misalnya mereka melakukan kecurangan atau merugikan beberapa pihak. Kemudian melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja seluruh karyawan supaya karyawan-karyawannya ini enggan atau tidak leluasa untuk melakukan sebuah kecurangan. Dan yang terakhir, memperlakukan sistem persetujuan dari atasan sebelum mengambil sebuah langkah. Jadi, atasan dapat mengontrol
semua hal yang direncanakan oleh bawahannya. Jadi atasannya bisa menilai apakah langkah tersebut baik atau buruk untuk kelangsungan perusahaan supaya mencegah terjadinya kecurangan. Dan berikutnya kasus yang akan dibawakan oleh teman saya. Oke, selamat malam Bapak dan teman-teman. Saya Berliana dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang kasus di Telkom, PT Telkom ini. Nah, jadi PT Telkom ini memiliki yang kepanjangannya PT Telekomunikasi Indonesia Terbuka, itu memiliki reputasi yang sangat baik di Bursa Efek Jakarta dan di New York Stock Exchange, NYSE. Nah, dari situlah, maka PT Telkom ini setiap tahunnya harus memberikan laporan keuangannya melalui United States Securities and Exchange Commission. Dan seiring berjalannya waktu, ada masalah di tahun 2002, di mana PT Telkom membuat mekanisme tender untuk mengaudit keuangannya. Pada saat itu, yang memenangkan tender ini adalah KAP Haryanto Sahari dan rekan, tetapi karena suatu hal, KAP itu mundur dan digantikan oleh KAP DRS Edi Pianto Simon. Nah, dan perjalanan pengauditan ini, perjalanannya nggak mulus. Jadi ada berbagai masalah juga yang timbul sehingga Bapepam LK menjatuhkan sanksi terhadap KAP Pak Edi ini. Lalu yang terjadi permasalahan ini melibatkan KAP Hadi Susanto dan rekan sebagai KAP yang dipercaya untuk mengaudit PT Telkom, lalu KAP Edi yang dipercaya untuk audit konsolidasi PT Telkom, dan PT Telkom selaku perusahaan yang diaudit. Nah, pelanggaran-pelanggaran apa saja yang telah dilakukan? Ini pelanggaran yang dilanggar oleh KAP sendiri itu dia telah melanggar kepercayaan. Pertama, nah KAP Hadi Sutanto dan KAP Edi Pianto ini melanggar kepercayaan karena pasar keuangan tidak beroperasi tanpa kepercayaan. Kerjasama itu sangat penting dan kepercayaan adalah prasyarat kerjasama. Jadi kerjasamanya ini enggak ada dilakukan di atas kepercayaan gitu. Lalu pelanggaran terhadap independensi. Nah, jadi suatu KAP itu kan dalam tugasnya itu dituntut untuk bersikap jujur dan mempertahankan objektivitas tanpa dipengaruhi tekanan dari pihak manapun untuk kepentingan pribadi. Nah, di KAP DRS Hadi Sutanto ini enggak seharusnya melakukan penilaian kualifikasi terhadap KAP lain melalui penolakan kesediaan terasosiasi. Walau atas dasar alasan menghindari risiko yang dapat merugikan karena keraguan kelayakan hak berpraktek KAP Edi Pianto di hadapan SEC. Nah, seharusnya KAP DRS Hadi Sutanto dan rekan bersikap adil terhadap KAP Edi Pianto dan tidak melakukan hal-hal bersifat menjatuhkan karena tidak adanya kewenangan dan tidak diperkenankan anggota KAP melakukan tindakan atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi. Lalu ada pelanggaran terhadap standar umum, yaitu kepatuhan terhadap standar. Seharusnya KAP ini kan mematuhi standar umum yang udah dikeluarkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan oleh IAI. Nah, KAP DRS Hadi Sutanto tidak seharusnya secara sengaja tuh memberikan interpretasi yang menyatakan kepada PT Telkom, PT Telkomsel, dan USSEC mengenai standar audit Amerika khususnya AU 543. Dan pelanggaran tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Dengan memberikan
interpretasi yang menyesatkan kepada PT Telkom, PT Telkomsel, dan US SEC dan KAP DRS Hadi Sutanto ini mengakibatkan kualitas auditnya rusak gitu loh. Jadi seakan-akan ini mereka saling bersaing dua KAP ini gitu. Jadi saling memperburuk gitu loh. Sehingga kualitas auditnya ini benar-benar rusak. Lalu menyebabkan kayak kepercayaan khalayak kepada PT Telkom ini juga hilang gitu. Citra profesi juga udah rusak, reputasi juga rusak gitu. Jadi dampak-dampaknya kepada masyarakatnya ini tentu nggak berani invest ke PT Telkom. Lalu bagi pemerintah ini, ya pemerintah negara mengalami kerugian karena bursa efek ini secara langsung nggak langsung kan terpengaruh. Nah, lalu bagi perusahaan ya benar-benar anjlok gitu saham mereka jadi jatuh. Jadi sebenarnya yang harusnya mengaudit malah menjatuhkan gitu. Jadi dari Bapepam inilah yang langsung turun tangan kepada KAP. Jadi ini kasusnya sebenarnya bukan di permasalahan perusahaannya ya, tapi yang diaudit sebenarnya langsung di KAP-nya sendiri gitu loh. Jadi Bapepam menurunkan sanksi ke KAP, KAP-nya juga mengaudit Telkomnya secara subjektif kan. Jadi sehingga mereka harus ulang audit lagi gitu terhadap PT Telkom dan menghasilkan hasil audit yang lebih bagus. Jadi yang diaudit dari KAP-nya ini ya kinerja mereka gitu loh. Jadi solusi yang dapat saya tawarkan yaitu profesionalitas seorang auditor dalam menjalankan tugasnya. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, yang kita audit kinerjanya ini kan di KAP-nya ya. Jadi profesionalitas mereka tuh sangat penting karena itu sebagai seorang auditor tuh itu aset paling penting gitu loh. Jadi juga harus saling menghargai sesama profesi, jangan saling menjatuhkan gitu. Lalu minimal ya nggak buat orang susah lah. Jadi itu loh, PT Telkom itu yang jadinya susah. Padahal kan misalnya saya selaku PT Telkom, saya udah bayar Anda sekalian untuk mengaudit perusahaan saya, kok jadinya malah menjatuhkan sesama profesi. Jadi kan saya disusahkan gitu loh. Terus ya reputasinya juga harus dijaga, reputasi customer juga seharusnya dijaga, biar investor tuh bisa loh percaya sama perusahaan klien Anda bahwa worth it untuk diinvest gitu. Dan juga perekonomian negara secara nggak langsung kan jadinya kena imbas ya. Jadi ya dari profesionalitas kita bisa lihat dampaknya begitu besar. Ya, jadi itu yang harus dipertahankan untuk profesionalitas dan terus ditingkatkan. Begitu saja solusi yang dapat saya tawarkan dan begitu saja kasus yang bisa saya ceritakan. Terima kasih.